Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa sekalian. Kita masuk ke mata kuliah imunologi. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai topik-topik apa saja yang akan kita bahas atau kita pelajari di satu semester ini. Kemudian juga kita akan mengenal sedikit mengenai imunologi sebagai pengantar ya, sebelum kita masuk ke topik-topik yang lebih mendalam. Seperti itu. Mari kita mulai perkuliahan kita. Jadi ini visi dan misi dari Universitas Esa Unggul, yang visinya adalah menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreativitas, dan kewirausahaan yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Misinya yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan. Yang kedua, menciptakan suasana akademik yang kondusif. Dan yang ketiga adalah memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. Nah, kita masuk ke perkuliahan mengenai topik-topik apa yang akan kita bahas pada perkuliahan kita selama satu semester. Yang pertama kita lihat dulu topik-topik sebelum UTS. Jadi topik-topik ini kita bagi menjadi sebelum dan sesudah UTS ya supaya lebih mudah. Yang pertama adalah pendahuluan atau pengenalan mengenai apa itu imunologi yang sekarang kita lakukan. Yang kedua, kita akan membahas pada respon imun non-spesifik atau innate. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai respon imun spesifik atau adaptif. Kemudian kita juga akan membahas mengenai atau belajar tentang sitokin, kemudian maturasi sel limfosit T dan B, serta pengenalan antigen oleh sistem imun. Nah, setelah UTS, nanti kita akan membahas mengenai apa itu hipersensitivitas dan autoimun, apa saja macamnya, ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian kita juga akan belajar mengenai penyakit defisiensi respon imun, ya. Nah, kemudian topik selanjutnya adalah bagaimana patogen itu bisa menghindari respon imun. Jadi mekanismenya akan kita pelajari. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana cara respon imun mengenali patogen, nah pada kesempatan yang pertemuan ke-12 ini justru kebalikannya. Bagaimana patogen menghindari respon imun. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai respon imun terhadap tumor dan proses transplantasi. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai vaksin. Buku referensi yang bisa dibaca itu ada banyak dan tidak terbatas pada apa yang saya tulis di sini ya. Jadi boleh menggunakan referensi-referensi lain, bisa jurnal, bisa buku, bisa video, bisa e-book, atau bahkan bisa menggunakan blog atau podcast kalau ada yang ada yang membuat ya mengenai imunologi, itu boleh dijadikan referensi ya, istilahnya bisa dijadikan bahan belajar. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa sumber-sumber referensi ini haruslah sumber yang dapat dipercaya, bukan sumber yang asal copy paste atau tidak jelas informasinya ya. Jadi itu yang harus menjadi perhatian. Kemudian kalau nanti perpustakaan sudah terbuka, kalian juga boleh meminjam beberapa buku ajar dan juga kalian boleh mencari sumber pelajaran di website. Penilaian kita bagi menjadi 4, ada UTS dan UAS sebagai bahan evaluasi, kemudian kuis yang dilaksanakan di e-learning maupun tugas ya. Persentasenya kalau UTS sebesar 30%, UAS sebesar 40%, kuis sebesar 5%, dan tugas sebesar 25% ya. Karena tugas ini cukup banyak cara berpikir kalian banyak dituangkan dalam tugas sehingga nilai tugas atau persentase tugas juga cukup besar. Nah, mari kita masuk ke pengantar mengenai apa itu imunologi ya.
Kalau bicara dengan kata-kata logi atau logos ya, itu berkaitan dengan ilmu. Jadi kalau imunologi adalah ilmu yang mempelajari sistem pertahanan tubuh terhadap infeksi. Jadi kita tahu bahwa ternyata di dalam tubuh kita itu ada sistem pertahanan tubuh ya. Nah, yang nanti kita kenal dengan respon imun atau sistem imun yang tugasnya menjaga tubuh kita terhadap infeksi. Nah, kita bertanya kemudian, mengapa kita belajar imunologi? Yang pertama, untuk memahami mengenai respon imunitas atau respon kekebalan tubuh. Ya, jadi apa sih respon imunitas atau kekebalan tubuh itu, gitu ya? Kemudian bagaimana mekanismenya untuk melindungi kita dari patogen. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara patogen itu bisa menginfeksi kita atau bisa melawan respon imun. Dan yang keempat, bisa mengetahui cara-cara bagaimana kita bisa menghilangkan infeksi dari patogen tersebut. Nah, kalau tadi kita atau sekalian sering mendengar kata-kata infeksi, nah sebenarnya apa itu infeksi? Ya, infeksi adalah masuknya patogen ke dalam tubuh kita dan memperbanyak diri. Jadi bukan hanya masuk, tetapi juga memperbanyak diri. Jadi itu disebut dengan infeksi. Dan dampaknya ini bisa mengakibatkan penyakit ya. Jadi dampak dari infeksi ini kita bisa menderita beberapa gejala atau bahkan gejala yang lama ya atau menahun sehingga mengganggu fungsi tubuh kita. Jenis-jenis patogen ada banyak ya. Ini ada virus, ada bakteri dan fungi yang dimasukkan dalam kelompok mikroba. Nanti kita kenal juga ada kelompok protozoa dan beberapa hewan yang berukuran cukup besar dibandingkan dengan mikroba seperti cacing. Itu juga menjadi patogen. Nah, sumber infeksi itu bisa berasal dari lingkungan ya, bisa dari sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, dari makanan, dari lingkungan yang tidak sehat atau kotor, kemudian dari tanah, bahkan dari hewan peliharaan kita sendiri. Nah, sejarah perkembangan imunologi sendiri dimulai pada abad ke-18. Jadi banyak ahli menyebutkan bahwa imunologi ini merupakan ilmu yang baru. Pada abad ke-18 ada seorang peneliti dinamakan Edward Jenner yang melakukan percobaan dengan menginokulasikan atau menanam cacar sapi secara sengaja pada seseorang yang sehat, dan ternyata diketahui bahwa orang tersebut kebal atau terlindung dari penyakit cacar yang saat itu sedang mewabah ya. Nah, ini kemudian dipelajari lebih lanjut dan sekarang kita kenal bahwa praktek ini dinamakan dengan vaksinasi. Dan Edward Jenner ini dianggap sebagai bapak vaksinasi atau penemu vaksinasi. Kemudian ada Robert Koch yang menemukan bahwa mikroorganisme merupakan penyebab beberapa penyakit dan setiap mikroba spesifik menyebabkan penyakit tertentu. Nanti kita akan mengenal, atau kalian sudah mengenal di mikrobiologi mengenai postulat Koch ini. Kemudian pada tahun 1880, Louis Pasteur juga merancang sebuah vaksin kolera pada ayam dan vaksin rabies. Kemudian pada tahun 1890, Emil van Behring dan Shibasa Burukita I itu menemukan bahwa serum pada hewan yang terkena difteri dan tetanus itu mengandung sesuatu dengan aktivitas antitoksin dalam tanda kutip yang kita kenal sekarang dengan nama antibodi. Nah, ini salah satu atau bukan salah satu beberapa penemuan-penemuan yang membantu perkembangan imunologi. Jadi kalau kita mengenal respon kekebalan tubuh, apa itu sebenarnya respon kekebalan tubuh? Jadi respon kekebalan tubuh atau respon imun adalah respon tubuh kita untuk melawan infeksi dari patogen. Bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur atau fungi, dan lain-lain. Kemudian respon imun kita itu terdiri dari dua komponen ya. Jadi yang pertama adalah respon imun innate atau tidak spesifik
atau dalam beberapa referensi disebut innate immune response. Itu yang sebelah kiri ya, ini komponennya ada sel dendritik, makrofag, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah respon imun adaptif atau adaptive immune response, atau ada yang menyebutnya specific immune response, itu yang komponennya ada di sebelah kanan ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut juga. Kemudian bagaimana sih sebenarnya cara respon imun memerangi patogen? Nah, bisa kalian lihat di video 1 yang nanti ada di e-learning. Nah, kita masuk ke overview topik pembelajaran atau kita melihat secara sekilas apa saja yang kita pelajari. Yang pertama adalah respon imun non-adaptif atau innate. Nanti kita akan belajar mengenai apa yang dimaksud dengan respon imun non-adaptif, terdiri dari apa sajakah respon imun non-adaptif, dan bagaimana respon imun non-adaptif tadi melindungi kita dari infeksi patogen. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai respon imun adaptif, apa itu respon imun adaptif, terdiri dari apa saja, dan bagaimana caranya. Kemudian kita belajar mengenai sitokin, mengenai macam-macam sitokin, fungsi sitokin, dan apa hubungannya sitokin tersebut dengan sistem imun. Kemudian kita juga belajar mengenai mekanisme pengenalan patogen oleh respon imun. Seperti kita belajar mengenai bagaimana respon imun bisa mengenali patogen. Dan nanti kalian akan mengenal istilah Major Histocompatibility Complex atau MHC. Kemudian kita akan belajar juga mengenai alergi dan hipersensitivitas dan nanti kita akan belajar autoimun juga mengenai apa itu alergi, apa itu hipersensitivitas, mekanisme yang terjadi, dan macam-macam hipersensitivitas ya. Dan masuk ke pembelajaran berikutnya mengenai penyakit defisiensi imun ya. Apa saja penyakit defisiensi imun itu, kemudian apa itu defisiensi respon imun dan bagaimana cara mengobatinya. Dan kita juga akan belajar mengenai mekanisme patogen untuk menghindari respon imun. Bagaimana caranya dan apa dampak dari hal ini gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar tentang respon imun terhadap tumor dan transplantasi, bagaimana mekanismenya, apa saja contoh transplantasi, dan bagaimana mekanisme respon imun terhadap proses transplantasi. Satu lagi mungkin nanti mengenai vaksin, kalian sudah tahu apa saja vaksin yang ada sekarang ini, mungkin nanti kita akan belajar lebih mendalam. Kemudian bagaimana pendekatan vaksin tersebut dibuat dari apa saja ya, dan bagaimana prinsip kerjanya secara imunologi, kita mempelajarinya secara imunologi. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.